mukosa tubuh kita itu harus Mhm. bersifat lembab, Kak. Kenapa? Gitu. Karena baik itu mulut, telinga, hidung, terus vagina Mhm. juga kan mukosa ya Mhm. kita bilangnya ya. Nah itu Mhm. harus lembab. Nah kelembapannya Mhm. itu harus dijaga. Nah dijaganya itu kalau di vagina itu yang saya bilang tadi, flora bakteri-bakteri itu. Secara spesifik kita bilangnya lah bakteri lactobacillus ya. Ya. Lactobacillusnya itu berbagai macam tuh Kak. Ada yang bilangnya kan lactobacillus species tuh. Ada yang Mhm. apa Mhm. merek apa Crispus, Janseni, Mhm. Gasseri, Mhm. Dordelain itu ada nama-nama orang itu yang menemukan yang itu semuanya bersifat normal gitu. Semuanya bersifat fisiologis karena mereka tuh justru melindungi gitu Kak, Oh menjaga gitu. supaya vaginanya itu tetap basah. Jadi basah keasamannya Mhm. tetap asam, keasamannya si vagina itu harus sekitar pH 4 sampai 5 Kak. Ada yang bilang 4,5 sih, biar gampangnya aja sih gitu. Oh, masih setengah. Oke. Nah, Iya, ini betul. tadi dibilang katanya lactobacillus tuh bakterinya. Yes. Sama nggak sama lactobacillus yang misalnya ada di Yakult gitu atau di eh, apa sih minuman-minuman yang katanya ada lactobacillusnya gitu? Sebetulnya sih saya juga berpikir beda ya. Saya berpikir beda, tapi ada salah satu guru saya yang berpikir bahwa eh kalau kita mau menjaga lactobacillus, nggak apa-apa Hmm. katanya. Jadi istilah kata nih, mohon maaf ya, ini memang belum belum terbukti dan saya belum pernah ketemu bacaan di mana aja. Itu Hmm. katanya bisa didushe atau dicuci pakai Yakult. Mohon maaf, merek. Oh gitu. Oh, jadi dibilas pakai NaCl, disemprot-semprot Aha. gitu, terus dipakai Yakult, katanya itu lactobacillus juga, katanya nggak masalah. Yang penting lactobacillus sp atau spesies. Jadi memang itu kan Oh. dia punya keluarganya keluarga lactobacillus kak, gitu. Hmm, hmm, hmm. Gitu memang itu ide cukup gila sih. Saya juga belum pernah mencoba ke pasien saya sih. Pasien juga mungkin kaget ya melihat, dok ngapain Yakult dimasukin di kemaluan saya. Iya, Tapi itu saya bisa, sebutin loh. katanya itu bisa dan itu katanya masuk akal, teoritis banget kata Hmm. beliau itu. Salah satu guru saya Gitu. itu. Iya, Kak. Iya. Cukup cukup menarik dan cukup menantang nih gitu apa ya? Iya, eh, betul, betul. Masukin Yakult ke dalam vagina itu tuh Ke dalam vagina. dilarutin dulu Nah, tapi ya ke NaCl. iya, lalu memang kita akan terasa perih ya, apalagi kalau vaginanya apa dia punya Hmm. leher rahim itu ada kayak ulkus atau kayak obekan gitu. Pasti terasa jadi atau perih juga tuh kelihatannya tuh, Kak. Oh gitu. Oke. Nah, sebenarnya gini kan tadi katanya normal nih, katanya kalau mukosa itu ada cairan. Kayak misalnya Yes. di dalam mulut gitu, cairannya cairan ludah ya, air ludah. Nah, di vagina itu ada ukuran tertentu nggak, misalnya yang normal? Sebetulnya kalau ukuran itu berapa cc-nya itu sih nggak ada, Kak. Hmm. Mereka tuh akan melindungi yang penting seluruh permukaannya itu tetap moist ya atau lembab ya gitu. Nah, Hmm. moist itu atau kelembapannya itu yang akhirnya nanti menjaga, Kak, dari ujung vagina depan apa yang vagina kita bilangnya sampai ke leher rahim atau cervix Hmm. sampai ke fornix ya, Kak. Di bagian-bagian Hmm. depan kanan kiri fornix itu memang harus terjaga supaya lembab. Jadi cairannya itu memang nggak boleh terlalu banyak sebetulnya gitu. Itu nanti akan Oh. banyak pada saat menjelang ovulasi. Nah, ada namanya kan apa Burkitt sign ya kalau nggak salah ya. Nah, itu ada kayak semacam Heeh. jaring-jaring, jari apa cairan-cairan yang kental. Nah, itu cairan tuh banyak tuh Kak di situ di ovulasi itu pada saat ovulasi. Itu Oh. ada hubungannya dengan hormon juga sebetulnya ya. Mau menjelang LH Oke. surge atau mau naik kenaikan luteinizing hormon itu ya, itu ovulasi itu terjadi Kak gitu. Banyak kayak Hmm. apa volume daripada lendir di kemaluan lembar bapak genitalia interna atau kemaluan bagian dalam itu meningkat gitu, lebih kental, lebih anyep lah kalau bahasanya gitu, Mhm. gitu Oke. kak. Nah, jadi kalau misalnya sampai misalnya membasahi celana dalam Yes, itu udah nggak normal atau masih normal? tergantung nih, jadi ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Keputihan yang ada Heeh. normal itu satu, warnanya. Nah ini perhatikan nih Oke. warnanya satu, terus Hmm. kedua baunya. Baunya. Oh, oh. Dan terus yang ketiga itu rasanya nyeri atau enggak gitu kak. Oh gitu. Gitu. Kalau misalnya ada salah satu dari ketiga itu, nah ini hati-hati nih, kayaknya nggak normal. Contohnya, Mhm. contohnya misal kita ngomong ada pasien-pasien yang sudah menopause. Nah, Mhm. menopause Mhm. itu ternyata kan dia harusnya kan nggak terlalu banyak keputihan ya, atau bahkan nggak terjadi Betul. keputihan sama sekali. Karena Mhm. kan hormonnya itu kan estrogennya itu turun, langsung ngedrop tuh Kak. Waktu Oh. masa menjelang menopause sampai menopause langsung ngedrop estrogennya terutama.
Nah, Hmm, itu akhirnya dia punya keasaman daripada si vagina itu terganggu. hmm, hmm, Sehingga tuh jarang sekali sebetulnya keputihan. Maka tanda hmm. kutip vaginanya kering kan kalau kita dengar kan istilah menopause itu kan. Nah, Oh yang gitu. bahaya tuh kalau ternyata pasien-pasien menopause itu ternyata keputihan. Nah, jangan-jangan ada semacam lesi di leher rahimnya Hmm, gitu. Nah, itu yang banyak terjadi tuh Kak, namanya lekore, hmm. ekausa, sea cervix atau karena gangguan kanker leher rahim menyebabkan keputihan. Nah, itu udah keputihan yang bersifat patologis. Nah, itu harus cari Hmm. bantuan tuh Kak, udah nggak bisa nunggu-nunggu lagi tuh bahaya soalnya gitu. Hmm. Mm-mm. Jadi kalau udah menopause gitu ya, misalnya ibu-ibu Yes. kita itu kan udah menopause tuh, terus tiba-tiba dia ngeluh ada keputihan, berarti itu udah nggak normal Berarti, ya. iya betul. Makanya kan perlu dilakukan pemeriksaan pap smear berkala ya. Nah, itu salah satunya untuk menghindari tuh Kak. Oke. Nah, kalau orang sampai terjadi keputihan pada saat pasien kanker leher rahim, itu berarti bisa dibilang banyakan tuh udah stadium lanjut. Kenapa? Karena dia udah bentuk lesi di leher rahim sehingga mengganggu dia punya fisiologis atau dia punya eh, lingkungan keasaman daripada si vagina tersebut gitu. Jadi Oke. mungkin kalau kita balik ke belakang bentar Kak, yang namanya keputihan kan penyebabnya banyak ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu kita harus cari tahu penyebabnya nih. Bisa aja penyebabnya dari bakteri, kan? Oke. Dari virus, Hmm, bisa dari bakteri, virus, parasit, hmm. ya kan Kak? Parasit ya. Bakteri, virus, parasit gitu. Nah, Hmm, itu tiga hal yang paling utama tuh. Makanya kalau kita bisa menggambarkan dia punya karakternya yang tadi dia tiga tadi hmm, itu Kak, bisa dari warnanya, baunya, hmm, maupun dari rasanya atau nyerinya itu, biasanya itu nyeri atau keset rasanya itu, kita hmm, tuh bisa tuh mengarahkan dia punya dari gejalanya itu, kita sudah kepikir, oh ini kayak bakterial vaginosis nih, oh ini kayaknya hmm, keputihannya karena sea cervix nih gitu, kita sudah kepikiran tuh Kak hmm. gitu. Nah, sekarang kan itu tadi tuh ada yang virus, kata virus, terus Ya, parasit, bakteri. Oh, iya, jamur kali ya. ya jamur juga Nah, betul, keempat ya. terus, Nah, terus kalau misal gini bedainnya, kalau yang virus sama jamur sama parasit itu gimana? oke, makanya kalau sebetulnya sebenarnya kalau misalnya kita seorang pasien, seorang perempuan yang udah menikah ya kayak kita ngomong Mhm. menikah itu, dia akan dilakukan pemeriksaan spekulum atau kita bilang Oke. dimasukkan semacam teropong buat melihat vagina. Mhm, Nah, teropong vagina ya bahasa awam itu mhm, spekulum. Kita bisa bilangnya ke pasien, Bu, saya teropong sebentar ya vaginanya, kita pakai spekulum. mhm, Pakai besi, ada yang besi, ada yang plastik. Nah, kebetulan saya adanya oke. yang besi. Lalu nanti kita sorotkan lampu ke dalam vaginanya itu setelah kita Mhm, intip pakai spekulum itu kelihatan Kak dia punya itunya, dia punya gambaran keputihannya gitu, oh, kekentalannya, terus dia punya warnanya, kadang-kadang ada kemerahan ya kalau ada luka atau lecet ya di bagian vagina heeh, atau cervixnya. Nah itu kita bisa tahu tuh Kak dia punya itunya kira-kiranya. Nah jangan lupa pada saat kita langsung buka, waktu kita teropong, waktu kita ngintip, kita mhm, ambil dia punya swabnya, kita ambil dia punya oh, keputihannya itu biar diperiksakan di oke. lab gitu, gitu Kak. Jadi harus dilihat ya. Mm-mm. Heeh, Betul betul. harus dilihat. Terus ini apa namanya? eh Kalau misalkan ada nih beberapa orang yang merasa bilang kita ada makanan-makan tertentu nggak yang bikin akhirnya jadi keputihan itu. Seperti katanya kalau makan nanas jadi banyak atau Nah, timun jadi banyak gitu. ya, sebenarnya kalau makan makanan tertentu sih saya kurang setuju ya. Kenapa? Karena Mm-mm, itu tidak langsung berhubungan bermakna gitu, tidak berhubungan mm-mm, bermakna langsung. Kalau mm-mm, misalnya kita, ya kecuali mungkin makan dalam jumlah banyak ya, bisa bisa mm-mm, apa? Saya rasa juga saya baca nggak ada kayak nanas bisa menyebabkan keputihan atau ketimun menyebabkan keputihan. Itu sih mm-mm. sebetulnya cukup cukup bisa dibilang mitos sih Kak gitu. Yang Oh, paling gitu. bisa menjadikan keputihan itu intervensi contohnya berhubungan badan. Nah itu kayak seksual tuh bisa tuh, sperma juga tuh, sperma dalam. Apalagi kalau berhubungan badannya itu ganti-ganti orangnya, partnernya gitu, multi partner ya. Mm-mm. Nah terus yang kedua pemakaian sabun. Nah ini pemakaian Oh, sabun sabun. juga mesti cukup bijaksana. Sabun yang dipakai itu kalau bisa atau pencuci vaginanya itu sebisa mungkin yang bisa jaga pH atau keasaman. Jangan main dibilang sabun kita langsung pakai aja gitu. Kenapa? Karena yang Mm-mm. pH-nya awalnya 4,5 itu tuh Kak bisa bergeser jadi pH-nya menjelang basah jadinya gitu. Oh, gitu. Nah itu kalau udah Jadi basah mending yang nggak harusnya usah kali. seharusnya, oh, oh kalau yang harusnya tadi yang mestinya Hmm. bersifat apa?
bersifat asam ke vaginanya itu jadi basah, jadi yang ada keputihan keluar, bukan yang melindungi atau Eh, membersihkan si sabunnya itu malah membunuh kuman-kuman mm-mm. baik Kak gitu. Itu Oh bahaya gitu. tuh. Hmm. Eh, apa namanya? Nah, jadi sebaiknya memang tidak pakai sabun ya, Boleh gitu. pakai sabun, tapi Boleh. sabunnya yang benar-benar sesuai dengan pH vagina. Nah itu penting tuh Kak. Gitu. Gitu. Emang saya nggak bisa ngomongin merek apa ya atau rekomendasi merek apa ya, itu mungkin agak kurang etis ya. Saya juga nggak di-endorse siapa-siapa, tapi yang saya Oke. bisa bilang bahwa biasanya kalau orang dulu tuh suka pakai daun sirih tuh Kak, ingat Heeh, ya? heeh. Cucian aja pakai daun sirih atau pakai daun kapur. Ya, pernah dengar gak Kak? Gitu. Iya, pernah Nah, dengar. nah itu kalau itu agak sulit ngukurnya gitu. Soalnya dia kan bisa apa? Dia bisa aja dosisnya berapa atau daunnya berapa, direbusnya berapa cc, kan kita nggak tahu ya, beda-beda ya Heeh, setiap orang ya heeh, gitu kan. Nah itu yang heeh. berbahaya juga gitu, kita main cuci-cuci aja, yang ada malah keputihannya, vaginanya jadi iritasi, keputihannya hilang tapi timbul iritasi vaginanya, akhirnya timbullah keputihan patologis atau keputihan yang Hmm, bersifatnya sakit gitu kak gitu. hmm. Nih kalau kan ada orang yang gini, kayaknya udah ngejaga Pak sering ganti pakaian dalam, sudah eh, apa sering cebok gitu, terus Ya. kemudian udah pokoknya bersih lah gitu. Tapi kenapa kok masih tetap keputihan ya gitu? Jadi memang kita mesti cari tahu juga nih kak, kenapa masih keputihannya, soalnya sebetulnya yang namanya keputihan kan tadi kan disebabkan oleh tadi kan ada virus juga dan sebagainya ya. Virus, Mm-mm, bakteri, parasit sama jamur. Ya kan mm-mm, pokoknya empat hal itu yang bisa menyebabkan bakteri mm-mm. komensal jadi bakteri patologis atau kuman komensal jadi kuman patologis. Nah, kita juga mesti ingat Kak, ternyata selain infeksi bakteri dan sebagainya itu ternyata ada genetik juga gitu. Ada Oh gitu. orang-orang atau pasien-pasien yang ternyata diturunkan gitu. Walaupun ya Oh, saya juga jarang banget ya ketemu ya atau hampir pasti nggak pernah ketemu karena saya ketemunya di mm-mm, textbook doang. Memang ada mm-mm, orang-orang yang secara genetis itu diturunkan gitu kak. Mereka mm-mm. memiliki apa faktor genetik ya akhirnya peta mikrobiotanya atau dia punya bakteri di dalam vaginanya itu perubahannya tuh bisa dari yang saya bilang tadi fisiologis jadi patologis gitu kak. Oke. Oh ya, teman-teman kalau misalnya mau ngajuin pertanyaan, nggak apa-apa langsung ketik aja, nanti akan ditampung. Kita akan bisa sambil jalan kita bahas. Ini udah ada pertanyaan yang masuk. Gitu. Iya Eh, kak. nah, terus, iya. Nah, ini yang paling sering juga nih ketemu. Ibu hamil kok pasti keputihan ya gitu. Itu normal nggak sih? Oke, itu bener tuh, bener banget. Biasanya sering keputihan tuh ibu hamil, terus perempuan-perempuan yang mau menjelang haid. Nah, itu kan keputihan Mm-mm, kan. Itu kayak makanya kadang-kadang kita selalu bertanya, Bu, Ibu ada ini nggak? Kalau haid yang nggak teratur tuh Kak, kita suka nanya, Ibu ada keputihan nggak berapa waktu ini atau berapa hari ini? Dia akan ngomong. Nah, kalau khusus untuk hamil Kak, itu memang hormonnya itu kan lagi naik turun tuh ya. Kalau hamil ya, mm-mm, estrogen progesteronnya dia kan ada mm-mm, dinamika tuh ya. Itu memang bisa keputihan. Selain itu juga itu bisa disebabkan kalau kita tahu ya kalau yang namanya hamil itu kan perut makin besar, mm-mm, paha mm-mm. juga makin besar. Iya. Nah, akhirnya ruang atau rongga atau saluran vaginanya itu semakin lembab karena Hmm, semacam terjepit kan oleh paha yang makin besar itu. Nah, itu bisa jadi hmm. cikal bakal kenapa keputihannya makin sering. Ingat juga bahwa kalau Oh, nama wanita hamil itu kalau perutnya makin besar, ceboknya susah kak. oh gitu ya. Makin sulit tuh ceboknya, makanya itu dia salah satunya karena makin sempit, makin lembab, dia punya rongga, maaf vaginanya, juga dia Mm-mm. ceboknya juga jadi makin jarang karena mau jongkok aja susah, apalagi kalau udah hamil-hamil menjelang trimester 3 akhir, nah itu bisa jadi cikal bakal keputihan. Nah kalau perempuannya atau si ibu tersebut tidak rajin-rajin untuk cebok dan Mm-mm. sebagainya, yang awalnya cuma keputihan yang berwarna putih, akhirnya bisa ada secondary infection. Jadi Hmm, ascending infection kak, kan bisa aja kan ascending infection dari bajunya, dari celananya dan ya. sebagainya. Akhirnya berubahlah keputihannya jadi warnanya hijau, terus ada Mm-mm. kekuningan. Nah itu dia makanya jadi cikal bakal terjadinya keputihan patologis gitu kak. Hmm.
Jadi ibu hamil wajar ya dia ngalamin keputihan, tapi tinggal Hmm, diperiksa aja ya kalau misalnya ada keluhan. wajar, tapi tetap jaga higienitas atau kebersihan daripada vaginanya Kak. Jadi takutnya nanti kebablasan wajar-wajar yang ada ntar Katanya keputihannya infeksinya serius ya. berlanjut. Nah, itu Oke. bahayanya kalau ibu hamil itu, kalau keputihannya berlanjut, Kak, sampai bakterial bakterial E. coli atau bakterial florabus atau kadang-kadang parset Oke. florabus itu bisa sampai preteram, Kak, lahiran karena menyebabkan kontraksi Oh, gitu. Dia akan oh, memicu prostaglandin, si mm, bakteri-bakteri tersebut, keputihannya itu, akhirnya prostaglandin itu akan memicu terjadinya pelepasan oksitosin. Oksitosinnya itu akan mm, memacu terjadinya kontraksi yang dimulai dari fundus atau dari puncak daripada rahim. Nah, itu yang bahaya tuh, Kak. Bisa mm. preterm. Nah, selain itu kan bukan hanya keputihan. Kalau preterm itu kan kalau yang lagi mulus itu bisa dari gigi yang berlubang atau kadang-kadang Hmm. infeksi. Misalnya dia kakinya tubruk, ada lecet, tapi dia nggak bersihkan galang itu sampai demam-demam, itu bisa Kak keputihan. Bisa juga menyebabkan kontraksi atau preterm atau prematur gitu. Oh, gitu. Jadi mesti diatasin juga ya, karena ternyata keputihan Diatasin. kalau misalnya nggak normal, yang tadi Ya, karena bakterinya itu, terus bisa bikin eh, kehamilan ini ya, kehamilannya iya jadi betul. eh, sebelum waktunya ya, prematur ya. Iya, itu bahaya Kak kalau udah sampai sebelum waktunya kamar NICU pasti kan lebih repot lagi tuh kamar NICU, kamar perinatologi. Nah, bayi kecil kan lebih repot ya di itunya Iya. gitu Kak. Tadi ada yang nanya, kalau keputihannya kadang gatel, kadang enggak, itu normal nggak? Nah, itu dia. Kalau misalnya kadang gatal, kadang enggak, kalau menurut saya sesegera mungkin cari tahu gitu. Kenapa? Karena Hmm. sensitivitas setiap orang Kak menjadi terbiasa gitu. Ada keputihan yang awalnya gatal, lama-lama dia cuek gitu. Lama-lama ya udahlah, udah biasa. Nah, itu sebetulnya kalau kita udah dikasih rasa atau sensasi gatal, dikasih sensasi Hmm. nyeri, itu pasti ada yang salah Kak. Karena kalau yang keputihan fisiologis atau keputihan yang sehat atau normal, Hmm. itu nggak terasa gatal, itu harusnya demikian Oh gitu. gitu. Iya Kak. Oke. Jadi pokoknya kalau gini, kalau keputihannya normal itu nggak ada bau, nggak ada Iya, gatel, nggak ada rasa-rasa seperti apa namanya sakit atau yang perih iya. itu Dan nggak berwarna juga gitu. nggak berwarna Jadi juga, warnanya, benar. jadi warnanya memang putih, tapi nggak sampai kental. Warnanya tuh ya kayak Mm, kayak encer-encer aja dan nggak mm, berbau Kak jadinya gitu. mm. Nah, terus ini ada katanya kalau misalnya gitu habis hubungan seks gitu, terus keputihan selama beberapa hari normal nggak? Nah, hati-hati juga tuh Kak, keputihan selama beberapa hari. Itu sebetulnya kalau misalnya habis berhubungan seks itu kan Hmm? kadang-kadang sperma tertinggal di dalam ya, kayak. Ya. Nah, itu bisa merangsang juga. Ternyata sperma yang di dalam itu karena sperma yang bersifat basah, dia akan Hmm? menggeser si pH-nya si vagina itu dari asam yang 4,5 itu bisa bergeser ke arah yang ini Kak, ke arah basah jadinya gitu, ke arah pH Hmm. yang lebih besar. Nah, itu bisa mengganggu juga tuh Kak secara patologis gitu. Oh Memang gitu. baiknya sih kalau habis campur seperti demikian ya harus dibilas ya vaginanya ya, kalau bisa ya gitu. Oke. Hmm. Hmm. Nah, terus ada juga yang nanya kalau misalnya eh, kalau eh, setiap kali habis haid, eh, setiap kali habis haid ini keputihannya berbau banyak, normal nggak? Nah, itu nggak normal tuh Kak. Ya saya bilang Oh tadi gitu. tuh. Sebetulnya kan Iya. kalau yang namanya haid normal itu Kak, keluar keputihannya itu pada saat menjelang. Menjelang haid Hmm. itu mengalami keputihan. Itu benar Hmm. gitu. Menjelang waktu progesteron turun, nah waktu Hmm. FSH turun, nah itu akhirnya Hmm. akan beberapa hari sebelum haid itu timbul atau menstruasi hari pertama itu keluar tuh Kak keputihan fisiologis. Itu bisa. Hmm. Tapi Hmm. kalau di luar waktu tersebut, di luar waktu pre menstruasi itu Hmm. kalau terjadi keputihan atau apalagi yang saya bilang tadi ada keluhan-keluhan Hmm. tadi, nah itu udah kita bilangnya patologis tuh atau ada yang aneh tuh segera Hmm. periksakan deh. Apalagi kalau berulang dan menimbulkan keluhan. Nah, bahaya tuh Hmm. Kak, hati-hati Kak. Gitu. Hmm. Sebenarnya gini, kalau misalnya sering kali keputihan itu komplikasinya apa sih?
Ya, kalau sering kali keputihan ya kayak. Ya. Oke, jadi gini, kita mesti lihat nih mana yang menyebabkan apa gitu. Kalau Mm, misalnya keputihannya itu sendiri kan biasanya disebabkan bakteri itu Kak, mm, ya. Nah, itu selain bakteri itu kan ada yang saya bilang tadi itu penyebab virus dan sebagainya itu. Kadang-kadang itu penyebabnya itu bisa aja karena dia punya bagian vaginanya atau vulvanya atau bagian serviksnya itu ada yang lecet atau ada yang mm, terluka. Nah, itu dia. mm, Makanya sebetulnya kita lihat dulu nih keputihan yang menyebabkan dia terluka atau luka tersebut yang bisa menyebabkan keputihan. Kadang-kadang orang suka terbingungan Kak. Kalau kita sih dokter kebidanan sih nggak terlalu mau pusing Kak. Kita melihat ada mm, masalah, langsung kita bereskan Kak. Kita eradikasi pakai mm, antibiotika atau pakai apa sabut cebok yang kita sarankan ya secara medis ya gitu. Makanya mm, supaya nggak berlama-lama gitu Kak maksudnya. mm, mm. Nah, ibu hamil boleh nggak nih pakai eh, sabun pembersih nih? Boleh, boleh, boleh Kak, boleh, boleh. Ibu hamil boleh pakai sabun pembersih asal dengan dosis atau cara pemakaian yang benar, ya. Kalau saya sendiri sih Hmm, jujur aja Kak, itu kan kalau misalnya kita lihat di sabun pencuci vagina tuh atau pembersih vagina itu hmm, ada saran kayak bisa dipakai 1 sampai 2 kali per hari, betul gak Kak? hmm, hmm. Ya kan? Karena menurut mereka, oh ini karena akan menjaga pH dan sabun kami ini menjaga pH sudah terbukti gitu. Kalau saya sendiri sih tidak setuju Kak, gitu karena memang saya membaca beberapa literatur disarankan pakai air hangat yang bersih saja gitu, pakai Oh air hangat iya. yang bersih saja dan paling nggak sekitar 2 hari atau 3 hari sekali baru pakai pembersih yang menjaga pH itu Kak gitu. Kenapa? Oh, Karena memang kalau kita memang pakai dipaparkan terus dengan sabun-sabun tersebut Kak, dengan sabun pembersih tersebut, pada waktunya pada saat kita nggak pakai Kak, akhirnya jadi keputihan. oh Karena gitu. flora itu semacam memiliki memori Kak. Dia kalau misalnya sudah Hmm, dibiasakan, akhirnya sudah dilepas kebiasaan tersebut, akhirnya dia keluar keputihan gitu. Nah, itu bahaya tuh Kak. Kalau saya hmm. bilang ya udah pakai air hangat aja, air hangat Iya, biasa yang bersih iya benar. tentunya, dicadokkan pakai Jadi itu males ya? 2 hari 3 kali. Iya, jadi kayak floranya itu kayak semacam tanda kutip males gitu bener. Jadi Iya, udah ada diberikan yang semacam bantuin. eksogen gitu. Jadi ada tambahan sabun eksogen yang menjaga pH, which is itu bahaya sebetulnya nggak ada proteksi diri jadi Kak, bener kan? Hmm, hmm. Gitu. Nah, ada beberapa orang gitu ya, misalnya eh, cebok pakai daun sirih itu apakah benar bisa mengurangi keputihan atau enggak? Atau misalnya berendam di air hangat gitu. Iya, kalau misalnya cebok air siri yang saya bilang tadi, kan kita memang benar air siri itu ada efek antiseptiknya, antiseptiknya kayak itu Hmm. benar, itu dipakai oleh beberapa pabrikan untuk membuat ekstrak daun sirih, jadi pembersih itu ada gitu memang. Tapi memang Hmm. kita nggak tahu kalau daun sirih benar kita rebus berapa daun, terus airnya berapa banyak, dosisnya kita Oh nggak iya, tahu kok dengan pasti. Kalau misalnya kayak gitu ukurannya kan kita bingung ya. Kan iya kita benar ukurannya banget sih. kalau kayak gitu kan ukurannya kita dari apa eyang kita, dari mama Mm-mm. kita gitu. Pakai berapa Iya. daun, airnya berapa. Taunya seperti itu doang. Which is itu nggak terukur gitu dan nggak Oh saintifik iya, banget gitu. Jadi kalau dari menurut saya satu sih daun saya ke kurang satu pohon. menyarankan sih. Oh gitu, jadi Daripada jadi sabun satu. sirih ya mendingan pakai air hangat sekalian gitu. Yang Oh bersih iya. tentunya gitu Kak. Kalau air Iya. hangat lebih jelas ya ukurannya ya. Iya, air hangat kan jelas yang penting bersih, hangat Iya. gitu kan. Karena kan kalau misalnya dia hangat tuh kan dia tuh keputihan kadang-kadang membuat kerak ya, kerak di Mm-mm. vagina-vagina kan yang ada Mm. keputihan yang harusnya encer, kental Mm. lama-lama keras. Nempel di vagina Mm. itu. Nah, itu yang biasa itu saya bersihkan tuh kalau pasien datang dengan keluhan nggak nyaman dengan keputihan itu banyak tuh Kak, kadang-kadang tuh Kak, saya bersihkan supaya tuh Mm. kerak-keraknya tuh lepas. Nah, ketika kita cuci atau kita bilas pakai air hangat yang bersih, itu kerak-keraknya itu tuh bisa ikut turun Kak. Walaupun memang Oh gitu. nggak bisa sampai masuk ke dalam banget ya, ke dalam leher Iya rahim iya iya. segala ya, karena itu memang tugas kami dokter kandungan supaya kita keluarkan semua eradikasi semua tuh Kak. Mm-mm. Yang kerak-kerak itu eh apa namanya? Kerak-kerak itu normal apa enggak sih? Enggak, pasti Yang nggak normal Kak. nggak Pasti normal nggak ya. normal. Iya, itu pasti nggak normal. Pasti nggak Oke. normal itu. Kenapa? Karena kerak-kerak itu lama-lama ya kayak benda asing masuk ke dalam vagina, pasti rasanya gatel, pasti rasanya mengganggu Kak. Gitu. Gitu. Itchy kan berarti kan gatel. Itu lama-lama kan kita kan mohon maaf ya, itu jadi kayak refleks jari tuh
gosok-gosok vagina, akhirnya kayak pengen garuk-garuk, which is itu kan akhirnya kan iritasi kak, iritasi memperburuk keadaan keputihannya akhirnya, betul kan? Iya Gitu, benar. gitu. Iya sih pernah ketemu juga memang kerak di bagian luar tuh kayak mirip-mirip daki gitu ya. Iya, itu kayak nggak enak, apalagi kalau sampai berwarna, nah tuh Ya, berwarna dan berbau yang saya bilang tadi tuh. iya. Jadi kerak itu jadi apa tempat tumbuhnya bakteri ya. Jadi mesti dibersihin. Iya, kan kita tahu ya kak ya kalau bakteri itu ternyata tuh bukan hanya sendirian, ada bakterinya, ada jamurnya gitu. Apalagi kan kalau mukosa vagina itu kan langsung berhubungan dunia luar tuh Kak. Kalau kita ada gangguan higienitas saja, misalnya cucinya nggak pas atau kita lagi males gitu ya, akhirnya adalah secondary infection, which is itu jadi Hmm, bahaya, jadi mesti berbagai macam antibiotiknya Kak gitu. tuh. Ya, jadi kerak itu tuh sebenarnya sih yang bagian luar itu yang karena tadi keputihan atau misalnya mungkin daki gitu ya, daki dari area vagina sendiri ya. Hmm, ya bisa dibilang daki sih ya, tapi ya itu kalau menurut saya sih kalau saya lihat keputihan yang awalnya encer, yang awalnya kental, Hmm, lama-lama jadi padat bener. Dan itu jadi saya padat. cuci pakai NaCl aja, kita bilas pakai teropong Hmm. vagina atau spekulum tadi aja tuh itu sulit Kak. Apalagi kalau Oh pakai gitu. jari yang pakai arangat aja pasti kan nggak mungkin ya gitu colok-colok gitu. Apalagi kalau kuku kebanyakan perempuan kan kuku tajam ya kadang-kadang ya panjang kan. Nah itu saya rasa akan sulit sekali. Dan mereka akhirnya pasti datang untuk keluhannya apa utamanya? Gatal. Dok, gatal nih dok Hmm, gitu. Itu yang biasa pertama kali kita dengar tuh Kak. iya benar. Kalau udah sampai dok perih nih dok, wah ini berarti ibu udah garuk ya gitu. Iya dok nggak tahan gatal banget. Nah itu dari situ Kak. Iya. Mm-mm. Oke, nah tadi kan udah ngeliat nih ya penyebabnya, terus mesti periksa, terus ya obat tindakan yang harus dilakukan ya tadi ya diobat, harus periksa dan harus dapat pengobatan. Nah nah sekarang dari Dokter Steven sendiri ada saran nggak nih buat kami nih yang perempuan-perempuan nih supaya gimana sih merawat vagina yang baik gitu supaya nggak keputihan berulang, terus kalau misalnya keputihan kita mesti ngapain gitu. Oke, Ini ya pesan baik. Ini penutup nih. bagus banget nih Kak. Ini satu, jadi baik perempuan yang belum menikah atau sudah menikah, baik yang sudah berhubungan badan maupun yang belum, itu penting banget untuk menjaga higienitas kemaluan atau vagina gitu. Yang pertama, kita harus tahu gitu sabun pembersih atau apa istilahnya ya, pencuci vagina yang cocok gitu Kak. Kadang-kadang setiap orang tuh memiliki cocok-cocokan Kak gitu. Ada yang merek ini, merek itu nggak masalah. Dan jangan overuse atau jangan terlalu banyak sering pakai gitu. Kadang-kadang seseorang perempuan itu kalau misalnya dia keputihan panik Kak. Jadi sehari itu bisa 3 kali 4 kali cebok ya pakai sabun itu. Yang saya bilang tadi bukannya malah memperbaiki, malah memperburuk kondisi gitu. Karena dia punya pH-nya berantakan. Ya itu satu. Memakai pembersih yang cocok gitu. Yang kedua, ganti celana dalam sesering mungkin kalau pada saat keputihan atau pada saat ada gangguan gitu Kak. Dan pastikan celana dalam yang dipakai itu yang itu Kak mencerap, yang bisa ada Oh terjadi yang nyerap. respirasi, yang bisa tanda kutip bisa bernafas. Jangan yang Oke. ini, jangan yang apa yang bahan kayak bahan olahraga gitu, itu kan bahaya tuh Kak. Itu justru bahan yang bisa respirasi. Adem lah istilah tanda kutipnya gitu. Ya, pasti perempuan-perempuan lebih tahu lah bahan apa yang cocok gitu kan. Oke. Kedua, Iya. jadi lebih sering tuh Kak. Kadang-kadang saya tuh kalau misalnya pasien saya banyak banget keputihannya sampai berbalik ulang-ulang, saya minta dia sementara untuk pakai celana dalam yang disposable gitu. Oh, yang Banyak kok sekali dijual tuh buang banyak. ya. Yes, banyak sekali buang. Kenapa? Karena mereka kan ada yang kerja di kantor, ada yang kerja Mm, di mana. Itu mereka kalau sehari ganti 5 sampai 6 kali celana dalam Kak, masa bawa pulang celana dalam 5 sampai 6 itu tuh nggak nyaman banget Kak pakai plastik resek gitu dari kantor atau dari mana. Jadi memang Iya saya bilang udah, bunyi-bunyi kalau jalan. iya malu banget. Itu apaan? Ntar temannya nanya, lu mau ngomong juga malu. Itu kan daerah pemaluan ya. Makanya saya Iya sarankan tuh benar-benar. pakai celana dalam disposable. Jadi waktu anyep, waktu nggak nyaman, waktu keputihan banyak, langsung ganti. Cari Mm, apa? Cari toilet atau WC yang bersih, cabuk sebentar, keringkan, habis itu pakai celana dalam yang disposable. Itu yang kedua, mm, Kak. Ya. Jadi yang pertama jangan overuse sabun pembersih, kedua celana dalam diperhatikan kebersihannya, cara mm. penggantiannya dan macamnya. Terus yang ketiga, nah ini yang berhubungan seksual nih, Kak, gitu. Khusus yang buat berhubungan yang sudah berhubungan seksual, sebisa mungkin nih Kak, langsung bersih-bersih nih kalau habis hubungan Oh, gitu.
Jadi Oke. sperma itu yang saya bilang tadi itu bisa mengganggu, benar itu bisa mengganggu gitu. Bisa Hmm. mengganggu dia punya apa? Atmosfer atau kondisi lactobacillus di dalam vagina Di gitu dalam Kak. vagina. Nah, apalagi mohon maaf nih kalau yang bersangkutan atau perempuan tersebut multi partner, punya pacar atau punya pasangan cowoknya tuh banyak gitu atau beberapa. Sehingga spermanya tuh beberapa Kak gitu. Ingat Oke. sperma itu bukan hanya membawa kromosom saja, tapi sperma itu juga membawa bakteri, membawa parasit, membawa jamur, membawa virus Oh, gitu. jadi ada bakterinya kayak. Iya, jadi yang namanya, mohon maaf ya, kemaluan laki-laki kan itu nggak steril ya, dimasukkan ke Hmm, dalam hmm, kemaluan hmm, perempuan, akhirnya bakterinya semuanya itu ikut masuk. Itu satu hmm. satu laki-laki aja, satu pasangan aja bisa menyebabkan jamur bakteri parasit, apalagi Ah, beberapa. Nah, kita bayangkan tuh Kak, udah kayak kebun binatang di dalam semuanya ada gitu kan. gitu, oke. Nah, Ah, itu bahaya tuh Kak tuh jadinya tuh. Tiga itu ya Kak ya. Jadi satu, tadi saya bilang tadi untuk overuse pemakaian pembersih hati-hati, hmm, celana dalam, terus hmm, campur atau berhubungan seksual sperma. Terus yang keempat, pada saat kita makan Kak, makan obat atau konsumsi obat tertentu ah, gitu ya. ah, Nah, itu konsumsi obat tertentu, ada obat-obat yang memang bisa mengganggu atau bisa menyebabkan keputihan, walaupun hmm, jarang ya Kak ya, jarang ya, gitu. Sama aja hmm, kayak genetis sih sebetulnya keputihan yang disebabkan oleh hmm. genetis itu jarang disebutkan. Cuma ya saya bilang tadi yang tiga top tadi itu kan yang di atas Ah, ah, itu ah. utamanya tuh Kak gitu. Hmm. Gitu. Nah, pakai panty liner, ini ada yang nyusul nih pertanyaannya. Kalau pakai panty Nah, liner boleh nggak selama keputihan? Atau jangan-jangan panty liner menyebabkan keputihan nih? nah, itu dia. Makanya Kak itu ada kontroversial. Di lingkungan dokter objin pun juga ada kontroversial. Bahkan pabrikan panty liner pun pinter. Dia bilang panty liner kami disarankan oleh apa institusi kesehatan apa gitu. Mereka bilangnya Ah, seperti itu gitu. Padahal ah, sebetulnya saya sendiri mengatakan bahwa kalau yang namanya keputihan itu kan disebabkan oleh lingkungan yang anyep, yang lemak, benar kan Kak? Nah, panty liner itu ah, kan ah, seakan-akan si vaginanya itu kan nggak dikasih waktu bernafas ya, diindep gitu ya, pakai penutup panty liner, walaupun kelihatannya ah, ah, tipis, walaupun pabrikannya bilang, oh ini panty linernya bisa bernafas, tanda kutip, ah, ah, ah. tapi kalau saya sendiri secara pribadi dan secara saya ngeliat literatur juga, baiknya kalau memang lagi menstruasi, pakai pembalut sekalian gitu. Jadi nggak usah pakai panty liner, nggak usah pakai apa. Jadi kalau selesai menstruasi ya nggak usah pakai sama sekali, pakai celana dalam aja gitu. Jadi nggak ada waktunya untuk panty liner. Mohon maaf ya, saya Oh, bukannya anti panty liner, tapi iya. maksud saya baiknya sih seperti itu ya. Jadi memang kalau Oh, memang haid, menstruasi ya pembalut saja sekalian gitu. Selesai ya udah, hmm, selesai pembalut, pakai celana dalam yang breathable, yang saya bilang tadi Kak, bisa bernafas atau hmm, nyaman pada perempuan tersebut gitu. Itu lebih baik menurut saya. hmm. Nah, terus nih ada yang pertanyaan nyusul, kalau misalnya ada infeksi nih yang jamur, bakteri, parasit ini dikena ibu hamil, terus kemudian pas ngelahirin, apakah bayinya juga akan ketularan itu semua atau menyebabkan sesuatu di bayinya, bahkan misalnya bisa bikin paru-parunya jelek atau apalah gitu. Kalau misalnya keputihannya itu gimana Kak pertanyaannya? Keputihan bisa menyebabkan Nah, gimana? keputihannya nih pas Nah, ibu hamil nih keputihan. ya, Nah, ibu hamil terus keputihan. nah, kemudian dia eh, melahirkan. Apakah Ya, ketika melahirkan itu si bakteri semua itu bikin nular ke bayinya, terus bayinya tuh jadi sesak napas lah, jadi sakit, gampang sakit infeksi kah gitu? sebetulnya enggak sih kayak sebetulnya enggak Enggak. Kak. Tapi memang ada laporan yang mengatakan sampai seperti contohnya keputihan seorang gonore ini Kak. Oh, Gonore itu gonore. bisa menyebabkan blenore. Misalnya matanya si bayi itu bisa terkena infeksi Hmm, gitu Kak. Ya, hmm, atau misalnya adanya sifilis itu kan kadang-kadang kan juga bisa menyebabkan keputihan ya. Itu kumannya bisa iya, juga kena kulitnya si pasien atau si bayi ya, si di janin itu bayi gitu. ya. Jadi memang pendekatannya kalau misalnya kita TPHA, VDRL positif atau Hmm, hmm, HbSAg positif, hmm, memang ada dokter-dokter yang menyarankan ya udah deh daripada apalagi kalau datangnya di trimester 3 kayak udah hmm, hmm, tua ya hamilnya ya udah seksio aja deh biar per abdominam biar tidak melewati vagina gitu. Walaupun hmm, memang literatur banyak mengatakan bahwa
transmisinya itu hanya sekitar kurang dari 5%, Kak. Bahkan ada yang bilang Oh kurang dari gitu. 1% gitu. Karena dikit banget. Hmm. Cuma kan kembali lagi kalau kita kasih tahu itu ke keluarga pasien, ke ibu, mereka kan takut kan daripada resiko anak saya kena Blenore, Iya, anak iya, saya benar. kena sifilis, atau anak saya Hmm. kena HBsAg karena misalnya pada saat persalinan vagina ada transmisi, kan kita nggak tahu. Wah, memang Iya, itu kecil di bawah 1%, tapi kalau iya. ternyata bayi tersebut yang 1%-nya gimana gitu, Nah, iya itu benar bahaya ya. juga kan, gitu. Jadi kalau keputihan dengan infeksi seperti itu, mendingan seksi aja dah. Iya, kalau kebanyakan pasien akhirnya setelah kita inform konsen, setelah kita ngobrol-ngobrol, resiko ditanya kan, dok masih bisa normal nggak? Masih bisa sih Bu, kita bersihkan kemaluannya, vaginanya, kita kasih ibu antibiotik. Cuma memang ada resikonya demikian-demikian. Pasti kebanyakan pasien takut Kak, Hmm. khawatir gitu, gitu. Nah, ada pertanyaan lagi. Apakah dengan mencukur bulu kemaluan ini ada hubungannya dengan keputihan nggak? Oke, cukur bulu kemaluan itu perlu diingat nih Kak, bulu kemaluan ini sekarang ini justru lagi berkembang kalau bulu kemaluan itu justru sifatnya protektif. Oh gitu. Sifatnya protektif. Jadi bakteri-bakteri itu justru malah tersangkutnya di bulu kemaluan, nggak sampai masuk ke vagina. Bakteri-bakteri jahat Oh. itu, gitu. Jadi kalau nyukur terlalu klimis atau terlalu bersih pun juga nanti bisa menyebabkan iritasi. Bukan Iya. hanya pada saat kita mencukur dengan cukurannya itu kan kadang-kadang bisa merobek ya, membuat mikrolesi ya Kak, istilahnya. Nah, Heeh. mikrolesinya waktu kena sabun atau kena gesekan itu menjadi infeksi, jadi trauma kan, jadi iritasi. Nah, itu kalau misalnya ada yang menulis literatur yang saya baca itu, Hmm? bulu-bulunya itu justru tempatnya si bakteri itu tersangkut, Kak. Atau Oh. akhirnya kayak semacam protektif gitu kan. Nanti kan kita Hmm. mandi kan ya, kita mandi, kita Hmm. bersih-bersih, nah itu bersih lagi bakterinya di situ, Hmm. Kak. Gitu. Gitu. Jadi bulu Makanya kemaluan tuh memang punya fungsi ya, gitu. punya fungsi, itu Fungsinya. kontroversial. Walaupun memang Ya. kalau saya pribadi sih, kalau saya mau melakukan tindakan operasi, atau Hmm. misalnya saya ingin melakukan partus vaginam ya, saya bilang, Bu, sehari 2 hari sebelumnya cukuran dulu deh, biar nanti pas kita jahit, itu Hmm. nggak terganggu dengan bulu, Kak. Itu nggak enak juga ya kalau ada pada saat Oke, kita jahit ya. bulu. Walaupun ada guru-guru saya juga yang kurang setuju, dia bilang, oh udah nggak apa-apa, bulu itu kan normal katanya, ya kita jahitnya lebih Hmm. hati-hati aja gitu. Hmm. Ada masih kontroversial juga sih Kak sebetulnya banyak ahli yang bilang gitu. Nempel di plester sih, Dok. Iya, nggak enak banget pada saat ditarik, pet. Iya. Aduh, ibunya. Makanya saya kalau narik plester di poli itu pada saat udah selesai apa kontrol pos operasi itu cepet. Jadi, Bu, mohon maaf ya nih, cepet ya, seret gitu. Soalnya saya dulu pernah lambat-lambat karena saya agak nggak tegaan. Akhirnya kayak disiksa pasien. Bulunya ikut Gitu. sama plester ya soalnya. Gitu. Oke, iya deh. Ya, ya. Ada pesan-pesan yang lainnya bagi kami para perempuan? Ya, sebetulnya sih Kak, tadi udah disebutkan ya satu persatu ya. Satu, cukup bijaksana di dalam memakai sabun pembersih. Kedua, pinter-pinter waktu memakai celana dalam yang breathable, gantinya yang disposable dan sebagainya sudah disebutkan. Terus yang ketiga, juga tadi waktu kalau memang sudah bersenggama atau sudah berhubungan badan secara reguler atau sering ya, sebisa mungkin setia pada satu pasangan dan memang harus dilakukan pembersihan kalau memang habis campur dan spermanya masuk gitu supaya tidak terdiam di dalam aja gitu Kak gitu. Itu sih sebetulnya 3 hal yang perlu diperhatikan ya. Utamanya sih sebetulnya ujung-ujungnya kita ngomong tentang higienitas Kak, kebersihan vagina sebetulnya gitu. Mungkin banyak pasien atau banyak perempuan yang nggak terlalu atau nggak aware, akhirnya ujung-ujungnya bisa panjang tuh Kak. Kalau misalnya nggak dirapikan atau nggak diatur gitu. Ya, jadi terus udah gitu nggak ada ini ya, nggak ada prevensi ya, nggak ada pencegahan ya. Maksudnya gini, supaya nggak keputihan akibat jamur, saya minum obat jamur. Supaya nggak keputihan akibat, Oh, enggak ya, iya. Sampai tetap saat ini harus sih profilaksis itu nggak disarankan. Profilaksis itu nggak disarankan. Kenapa yang saya bilang tadi, orang keputihannya itu bersifat protektif kok, bersifat melindungi kemaluan kok, vagina uh, supaya kuman-kuman jahat itu langsung dikeroyok tuh Kak, lactobacillus supaya nanti bisa itu nggak sampai masuk ke dalam ASEAN infection ya, bakterinya sampai ke uterus atau rahim segala gitu. ini tadi ada yang nanya tentang HPV, katanya kan kalau area kelamin itu apa, area kelamin laki-laki ini kayak kebun binatang perlu diperiksa HPV setiap tahun. Ntar aja kali ya kita bahas yang tentang HPV, kayaknya Boleh, itu boleh. HPV ternyata itu lebih banyak berhubungan ya. sama sel cervix ya. Hah? HPV itu berhubungan sama sel cervix ya. Iya.
Jadi memang kalau kalau boleh opening sedikit nih, boleh kasih Hah? teaser lah bahwa HPV itu kan bukan hanya urusan sel cervix tapi juga urusan kutil atau genital Iya, ward. betul. Nah, itu dia. HPV itu juga cowok-cowok juga jangan berbangga diri. Cowok-cowok tuh ternyata pembawa HPV juga gitu. Nah, itu dia tuh. Nggak bisa Apalagi diperiksa lagi ya? bisa sebetulnya Kak diagnosa, tapi itu jarang banget dan menurut saya di Indonesia belum ada penelitian nih. Aku belum baca sih. Iya, Kenapa? kalau Karena perempuan kan ada. Eh, di luar negeri itu Kak udah diambil darahnya oleh si peneliti itu HPV DNA. Ternyata di laki-laki ada gitu. oh Dan gitu. akhirnya disarankan mereka ada rekomendasi untuk penyuntikan vaksin HPV pada laki-laki. Udah terjadi di Oke. luar negeri gitu. Oh Kita gitu. masih Jadi, masih jauh ke belakang memang Kak gitu. kita Tapi masih kita jauh ya. Betul. masih jauh. Kita kan fokus kita kan pada perempuan dan banyak perempuan sel cervix ini masih belum pap smear-nya belum, screening-nya belum tercapai, angkanya berapa persennya, terus juga dari screening kita masuk ke vaksin HPV-nya juga belum juga gitu. Eh, Makanya kita banyak PR banget Kak Indonesia ini Kak gitu, mesti banyak-banyak iya. doa sama usaha ya. Oke, semoga ya nanti kita akan. Nah, ini udah cukup cukup panjang nih pembicaraan kita. Satu kesimpulannya, apa? Saya bikin kesimpulannya, pokoknya keputihan itu normal kalau tidak berwarna, tidak berbau, tidak menimbulkan keluhan apapun. Terus Ya, kemudian kita juga bisa dicegah dengan perawatan vagina yang baik dengan mengganti pakaian dalam yang menyerap keringat, penggunaan pembersih dengan bijak gitu. Terus tidak ada profilaksis tadi ya, dan betul. untuk menentukan keputihan itu harus periksa, nggak bisa ditawar. Betul, betul Kak, betul. Oke, terima kasih Kalau nih Bu. misalnya udah itu Kak, jangan lupa pap smear Hah? juga ya. Kalau misalnya sudah memiliki riwayat hubungan Ya. badan, memang ini di luar pengertian keputihan, tapi berhubungan. Eh, Hah? jangan lupa pap smear. Pap smear itu penting banget Kak. Dan pap smear itu menyelamatkan nyawa, benar. Cervix Oh, itu membahayakan pap soalnya. smear ya, penting ya. Ya, ya. Oke, pap smear Iya untuk Kak. tadi ya, untuk keputihan yang disebabkan oleh. Oh iya, tadi keganasan ya. Kadang-kadang nanya sih, jadi kita kurang dibahas nih ya. Iya, Eh, mungkin karena umur umur pada audiensnya kakak ini nggak terlalu nggak di atas 50 tahun kan. Kalau 40 50 tahun tuh baru tuh pikir tuh masalah sel cervix sebagai. Kalau masih muda-muda pikirnya masalahnya lebih ke infeksi sih keputihannya. iya, benar Iya, gitu. Kita masih mikirin infeksi gitu ya. iya, ya Kak. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, Sampai terima ketemu kasih di Kak. nanti. Sampai jumpa. Nggak bosan ya, kita nanti akan bikin IG Live yang dengan tema yang lain ya. Oh iya, boleh. Ntar kita cari waktu. Nanti kakak bikin polling lagi aja. Teman-teman maunya Oke, bahas apa nih? Biar banyak yang nonton ya. oke, bye. Selamat Oke, malam. oke Kak. Sampai jumpa ya.